Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Shelina Ashari dengan NIM 22021150247. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan mata kuliah Perancangan Arsitektur 4 Bangunan Bentang Lebar. Hmm, Di sini untuk bangunannya sendiri itu yaitu bangunan hanggar pesawat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gambaran proyek dari rancangan saya. Bangunan hanggar maintenance merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk mewadahi kegiatan perawatan dan pemeliharaan pesawat. Secara garis besar, hanggar maintenance adalah suatu wadah yang memiliki fasilitas pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang, baik itu perawatan berkala maupun perawatan besar. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu mm, mempunyai eh, saya mem- ya saya mempunyai dua permasalahan mempunyai dua rumusan masalah dalam rancangan ini. Yang pertama, bagaimana penerapan konsep arsitektur modern dapat meningkatkan estetika pada bangunan hanggar pesawat. Yang kedua itu, bagaimana menciptakan desain yang efisien dan menarik dengan menggunakan material modern. Jadi untuk bangunan saya ini saya menggunakan konsep arsitektur modern. Tujuan dan manfaatnya itu, konsep arsitektur modern bertujuan untuk menciptakan desain yang modern dan menarik serta dapat menjadi simbol citra perusahaan yang inovatif dan berkomitmen pada perkembangan teknologi. Hanggar yang estetik dapat meningkatkan kenyamanan pekerja. Arsitektur modern mempertimbangkan aspek keberlanjutan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan, pencahayaan alami, ventilasi yang efisien. Selanjutnya itu, untuk lokasi hanggarnya sendiri itu berada pada Kelurahan Baji Mangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Lokasi hanggarnya itu berada di kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Selanjutnya itu untuk ini mengenai Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 2012 sampai 2032 menyatakan bahwa ada beberapa poin yang perlu diketahui, yaitu pasal 11 ayat 1 huruf C, sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Maros terdiri atas sistem jaringan transportasi udara. Yang kedua itu pasal 71 ayat 1 huruf F, arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandara umum dan ruang udara untuk penerbangan. Selanjutnya itu untuk jenis pesawat yang saya gunakan yang akan ditempatkan pada hanggar itu, saya menempatkan 3 pesawat dengan jenis pesawat 2 Boeing dan 1 Airbus. Yang pertama itu Boeing 767 dengan panjang pesawat 48,51 meter dan rentang sayapnya itu 47,57 meter, tingginya 12,8 meter, kapasitas penumpang 181 sampai 224 penumpang, dan untuk jarak tempuh maksimalnya itu 7.850 km. Yang kedua itu Boeing 737 dengan panjang pesawat 42,1 meter, rentang sayap 35,8 meter, tinggi 12,5 meter, kapasitas penumpang 180, dan maksimal jarak tempuhnya itu 5.925 km.
Dan yang terakhir itu Airbus A330 dengan panjang pesawat 58,8 meter, rentang sayap 63,3 meter, dan tingginya 16,8 meter. Serta kapasitas penumpang 210 sampai 250 penumpang dan jarak tempuhnya itu 13.450 km. Selanjutnya itu ini mengenai analisa lokasi untuk bandara pada Kepulauan Sulawesi. Itu ada Tanah Toraja, Bandar Udara Pongtiku, Bandar Udara Haluleo, Bandar Udara Mutiara, Bandar Udara Tanpa Padang, Bandar Udara Syukuran, Bandar Udara di Jalaluddin, Bandar Udara Samratulangi, dan Bandar Udara Aroepala. Untuk selanjutnya itu mengenai lingkungan sekitar lokasi, di mana untuk potensinya sendiri itu bangunan di sekitar lingkungan site dapat dijadikan sebagai sumber referensi fasad, bentuk maupun warna pada bangunan yang akan dibangun nantinya. Terus memiliki lokasi yang strategis karena lokasi saya terdapat di dalam kawasan bandara yang memudahkan pesawat langsung masuk ke dalam hanggar. Dengan ini saya mendapatkan output bahwa bangunan hanggar akan didesain dengan gaya modern. Hal ini akan menjadikan bangunan hanggar seirama dengan bangunan-bangunan yang berada di Bandara Sultan Hasanuddin. Terus ya selanjutnya itu aksesibilitasnya. Untuk potensinya sendiri itu Jalan Poros Maros ini merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan Makassar Maros sehingga memudahkan akses kedua kota tersebut menuju bandara. Yang kedua itu Jalan Tol Insinyur Sutami, terus Jalan Airport. Jalan ini merupakan salah satunya akses menuju Bandar Udara Manggarai langsung ke tol gate bandara. Terus untuk permasalahannya sendiri itu konektivitas jalan yang terbatas, jalan akses menuju lokasi hanggar belum optimal dari segi kapasitas lebar jalan, ketersediaan transportasi umum, terus kepadatan lalu lintas, dan minimnya aksesibilitas pejalan kaki. Dengan ini, maka outputnya itu jalan menuju hanggar dibuat terpisah dari akses pengunjung bandara sehingga hanya dapat diakses oleh pengelola hanggar. Selanjutnya itu aroma dan kebisingan pada lokasi. Untuk potensinya sendiri tidak terdapat aroma negatif pada sekitar site. Tingkat kebisingan pada bagian barat site adalah tingkat kebisingan rendah karena terdapat jalan otoritas di mana jalan tersebut kurang dilalui oleh kendaraan. Terus pada bagian selatan terdapat kebisingan tingkat terendah karena pada bagian tersebut hanya terdapat bangunan perkantoran. Untuk outputnya sendiri itu penggunaan material yang dapat meredam kebisingan seperti kaca laminate pada bagian privat bangunan, serta menambahkan vegetasi pada bagian barat site dan menempatkan ruangan perkantoran pada bagian barat agar menghindari kebisingan. Selanjutnya itu kontur dan vegetasi pada lokasi di mana terdapat beberapa vegetasi yang merupakan potensi pada site.
sebisa mungkin mempertahankan vegetasi tapak agar tapak tetap menjaga kesesuaian antara tapak dan lingkungan sekitar. Jenis vegetasi yang ada di lingkungan site pun beragam, baik itu berjenis peneduh maupun penunjuk arah serta pemecah angin. Untuk permasalahannya sendiri itu topografi pada tapak sedikit berkontur, terdapat vegetasi di tengah site yang menghambat proses pembangunan hanggar. Untuk pemerataan permukaan site yang dilakukan dengan metode cut and fill, menata kembali vegetasi yang sudah ada pada tapak, mengeliminasi vegetasi yang berada di tengah site. Terus selanjutnya itu analisis lokasi pada utilitasnya. Untuk air bersihnya sendiri itu ketersediaan sumber air bersih dapat dimanfaatkan untuk disuplaikan ke bangunan hanggar nantinya. Untuk kekurangannya itu salah satu kelemahannya pemasokan air dari PDAM ialah saat terjadinya kekeringan air akan sulit didapatkan. Untuk keuntungannya itu air supply PDAM dapat langsung dikonsumsi oleh pengunjung yang ada di terminal. Dengan ini saya menarik output. Yang pertama itu sistem distribusi air bersih yang digunakan pada hanggar, yaitu air PDAM. Air tersebut ditampung ke dalam bak penampungan, kemudian dialirkan ke masing-masing unit menggunakan pompa sehingga kebutuhan air dapat tetap terjaga meskipun listrik sedang padam. Yang kedua itu pembuangan air kotor tidak langsung dibuang tetapi akan ditampung kemudian disaring. Hasil penyaringan yang kotor segera dialirkan menggunakan pipa yang berada pada shaft menuju ke saluran pembuangan air kotor. Untuk utilitas yang ini analisis lokasinya pada listrik dan jaringan telepon. Iklim selanjutnya ini iklim dan cuaca, sosial dan budaya. Untuk informasi setnya sendiri itu ukuran setnya itu 45.000 meter persegi, keliling areanya 630 meter, lebar jalan utama itu 6 meter, koefisien dasar bangunannya itu 40%, 45.000 meter persegi dikali 40% sama dengan 18.000. Untuk KDH-nya itu 30%, KLB-nya 45.000 dibagi 18.000 sama dengan 2,5. GSB-nya itu 4 meter. Sumbernya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015 sampai 2034. Selanjutnya itu untuk aksesibilitas site-nya. Terdapat jalan otoritas bandara merupakan sirkulasi utama pengelola. Terdapat runway pada area utara dan timur yang memudahkan pesawat masuk dan keluar. Untuk permasalahannya sendiri itu tidak terdapat pedestrian pada sekitar tapak. Terdapat vegetasi pada bagian timur yang menghalangi sirkulasi. Tidak terdapat akses masuk ke dalam site. Untuk outputnya sendiri itu membuat sirkulasi pesawat pada bagian timur dan menghilangkan vegetasi yang dapat menghalangi. Terus membuat sirkulasi pada bagian barat dengan tujuan sebagai jalan bagi pengelola hanggar. Untuk view-nya sendiri itu di sini pada bagian barat terdapat jalan otoritas bandara yang merupakan sirkulasi utama site. Pada bagian timur terdapat runway pesawat. Pada bagian utara terdapat runway. Selanjutnya itu ada utilitas dan elektrikal pada sekitar site, vegetasi dan kontur, orientasi matahari, dan zoning. Untuk zoningnya sendiri itu untuk yang berwarna orange itu area semi privat. Pada sisi samping tapak merupakan zona publik
yang warna kuning dikarenakan pada bagian tersebut adalah area parkiran. Untuk pada sisi timur tapak merupakan zona privat yang berwarna merah karena pada area tersebut merupakan area inti penyimpanan pesawat atau inti dari hanggar pesawat. Untuk yang berwarna orange itu semi private karena pada bagian tersebut terdapat area pengelola hanggar. Selanjutnya itu kebutuhan ruang, konsep ada area parkir, ada ganti seragam, ada toilet, istirahat, kantin, ada lobi, ruang sekretaris, meeting room, ruang arsip. Selanjutnya besaran ruang, bubble diagram, pelaku dan aktivitas pelaku, seperti teknisi pesawat, insinyur penerbangan, kru darat, manajer pemeliharaan, inspektur kelaikan, dan pilot. Itu memiliki peran dan tugas masing-masing. Analisa bentuk. Untuk konsep bentuk dari hanggar saya sendiri itu, bentuk hanggarnya itu didesain menyerupai bentuk pesawat yang mempresentasikan bangunan yang akan dirancang, yaitu hanggar pesawat. Alasan saya menggunakan konsep bentuk yang terinspirasi dari pesawat itu, yang pertama, pesawat sering dikaitkan dengan inovasi, teknologi maju, dan kemajuan zaman. Menggunakan konsep bentuk pesawat untuk bangunan dapat mencerminkan aspirasi akan kemodernan dan kemajuan teknologi. Yang kedua itu bentuk pesawat yang unik dan mencolok dapat membuat bangunan menjadi ikon yang mudah dikenali. Hal ini sering dimanfaatkan untuk membangun daya tarik visual yang kuat dan menciptakan identitas khas suatu bangunan. Yang ketiga itu bentuk pesawat memberikan variasi visual yang tidak biasa, menjadikan bangunan lebih menarik dibandingkan desain konvensional. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik estetika dan menarik perhatian publik. Yang terakhir itu pesawat melambangkan mobilitas, kebebasan, dan eksplorasi. Bangunan dengan konsep ini dapat menyampaikan pesan aspirasi menuju masa depan, dinamisme, dan inovasi. Selanjutnya itu untuk strukturnya saya menggunakan fondasi tiang pancang. Di mana saya menggunakan ini karena fondasi tiang pancang memiliki keunggulan. Yang pertama itu fondasi tiang pancang dapat menopang bangunan dengan baik, terutama di tanah yang tidak stabil. Terus proses konstruksi dapat berjalan lebih cepat karena menggunakan alat berat seperti palu pancang atau mesin hidrolik. Yang ketiga itu fondasi tiang pancang dapat diterapkan pada berbagai kondisi tanah seperti tanah lunak, tanah berair, atau tanah keras. Fondasi tiang pancang dapat memadatkan tanah yang terlalu halus atau granular. Tiang pancang dapat dibuat dari berbagai material seperti beton, baja, atau kayu. Tiang pancang beton memiliki keawetan dan daya tahan yang lebih lama daripada tiang pancang konvensional. Fondasi tiang pancang membuat struktur bangunan menjadi sangat kokoh dan kuat terhadap erosi air laut. Selanjutnya itu untuk strukturnya, saya menggunakan space frame, di mana space frame ini adalah struktur rangka ruang atau rangka bidang yang merupakan salah satu jenis struktur bentang lebar. Space frame terdiri dari batang-batang yang berdiri sendiri, saling terhubung dengan sistem 3 dimensi dan memikul gaya tarik dan tekan yang sentris. Keunggulan dari struktur space frame ini yang pertama kuat karena kekakuan segitiga yang melenturkan beban struktur. Yang kedua itu space frame merupakan konstruksi yang ringan, terus mudah dipasang dan dibongkar, memiliki umur relatif panjang yaitu sekitar 50-100 tahun, memiliki estetika yang menarik, dapat digunakan berbagai bentuk dan
dapat digunakan untuk bentang lebar yang luas dengan sedikit penopang interior. Oke, selanjutnya ini merupakan yaitu denahnya. Denah dari hanggar yang saya buat. Untuk bagian depannya ini bagian belakangnya ini merupakan hanggar pesawatnya. Terdapat 3 pesawat dan pada area yang seperti ekor ini merupakan area pengelola, di mana di sini semua bengkel-bengkel dan area dan ruang-ruang pengelola ditempatkan. Untuk lebar dari hanggarnya sendiri ini di sini 60 meter dan di sini juga 60 meter dan pada tengahnya itu 70 meter. Merupakan simulasi ini merupakan simulasi masuk dan keluarnya pesawat di mana pesawatnya masuk lewat sini, terus kalau pesawatnya keluar dia mundur dulu. Untuk runway-nya sendiri ini lebarnya 50 meter, jadi diharuskan untuk jika ada pesawat yang take off, mereka harus bergantian take off dan landingnya. Ini merupakan side plan ini merupakan side plan-nya. Terus potongan AA, potongan BB, terus tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang. Dan ini side plan-nya merupakan ini bangunannya. Dilihat dari depan. Mungkin sekian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,